Jadi untuk permintaan maaf yang permintaan maaf yang disampaikan oleh Om Edi ke Bang Oto, apapun itu, ya mudah-mudahan kita doakan aja itu benar-benar murni dari hati yang paling dalam gitu. Tapi kan kita bisa lihat banyak konteks-konteks lain di belakang yang memang ingin disampaikan oleh Om Edi ke publik juga pada saat itu kan. Jadi bukan hanya serta-merta minta maaf, tapi dia di situ justru juga lebih banyak menekankan hal-hal yang menurut gua yang nggak sesuai juga gitu. Misalnya ini ya, dia menyampaikan bahwa ini Krisnamurti lagi marah loh nih katanya, kan gitu kan, ada kurang lebih kata-kata kira-kira gitu kalau saya nggak keliru ya. Dia ucapkan bahwa ini Krisnamurti marah loh dengan hal ini gitu, ngamuk lah katanya, ngamuk atau ngambek atau apalah gitu ya, dan akan mengambil tindakan begitu. Jadi ada seakan-akan gue melihatnya Om Edi ini sama kayak jadi humasnya Bang Krisna gitu kan, ada arah situ kan. Jadi kalau gua melihatnya apapun itu ya semoga itu memang benar dari hati. Tapi yang ingin gua sorotin di sini sekarang bukan permintaan maaf dari Om Edi Darmawan sendiri, tetapi yang ingin gua sorotin adalah sebenarnya kalau baru di permintaan maaf itu baru diucapkan sekarang, justru kalau Bang Oto sendiri dan kawan-kawan kuasa hukum sudah memaafkan Om Edi itu sejak awal kasus ini bergulir gitu ya. Pada saat kasus ini bergulir, dimulai dari sidang sidang di pengadilan negeri pada saat itu juga sebenarnya Bang Oto dan kawan-kawan sudah sangat memaklumi itu dengan ucapan-ucapannya Om Edi di media apa segala macam. Bang Oto itu sudah memaafkan itu. Dia sudah ikhlas dengan hal itu. Dan kalau Bang Oto sendiri pada prinsipnya sendiri justru dia pernah menyampaikan ke saya bahwa kalau apapun yang diucapkan oleh Om Edi itu bisa membuat Om Edi itu bahagia, bisa membuat Om Edi itu senang gitu dengan ucapannya, karena pada saat itu Om Edi dalam duka gitu ya, ya dia silakan nggak apa-apa, fitnah yang banyak dia boleh ucapkan hal-hal yang menyakitkan boleh, asal itu bisa membuat Om Edi itu bahagia, senang karena dalam kondisi berkabung kan gitu ya. Dan itu yang diucapkan oleh Bang Oto sendiri kepada saya pada saat itu. Bang, tapi kan si Pak Edi ini bilang Bang Oto juga sama Bang Pablo menggelar acara itu juga sia-sia karena putusan kasus Jessica Mirna ini sudah bulat gitu, dan Jessica juga dinyatakan bersalah. Gimana Bang? Apapun yang kita lakukan di dunia ini, apa sih yang sia-sia? Nggak ada satupun di dunia ini yang kita lakukan itu akan sia-sia. Segala sesuatu yang kita lakukan itu akan menuai hasil. Bisa itu hasilnya itu positif ataupun negatif gitu. Sekarang kalau kita bicara sia-sia, tahu nggak konteks acara yang kita buat itu acara apa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Acara itu adalah acara doa bersama. Doa untuk Jessica. Nah pertanyaan gua, ada nggak doa di dunia ini yang sia-sia? Nggak ada yang sia-sia, di dunia ini tidak ada yang sia-sia kita lakukan. Apalagi itu bentuknya adalah doa. Doa itu adalah permintaan kita terhadap Tuhan kan. Kita permohonan kita sedang merendahkan diri kita karena kita ingin melangkah. Kita ingin melakukan pergerakan-pergerakan, langkah-langkah hukum untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Nah pertanyaan gua, dengan kita melakukan doa, apakah itu bisa sia-sia? Kan enggak. Gitu. Jadi nggak ada tuh doa tuh sia-sia tuh, kayaknya itu adalah ucapan-ucapan yang justru membuat gua berpikir orang yang mengatakan tersebut adalah orang yang punya agama apa enggak, itu aja sih. Bang, kan kemarin ada kabarnya juga Bang Pablo juga ikut ambil alih dalam acara doa bersama itu dan ikut membiayai juga. Ya. Awal mula adanya ide itu gimana sih Bang? Dan kalau boleh nih spill dikit range harganya acara itu berapa? Jadi gini, pada saat itu kita memang mendukung Jessica Wongso. Oke, gua pernah beberapa kali menyampaikan kepada Bang Oto, kepada teman-teman advokat, karena di sana itu teman-teman advokat banyak yang mungkin jauh lebih senior dari saya dan sebagainya. Saya bilang, dalam melakukan pergerakan, dalam melakukan satu perjuangan, harus dimulai dari hati yang tulus, hati yang ikhlas, berserah kepada Sang Pencipta. Karena Bang Oto juga sering sekali berucap bahwa kita akan berupaya 99%, tetapi 1%-nya lagi kembali lagi kepada Tuhan. Bagaimana hasilnya kan gitu. Sehingga
saya pada saat itu mengeluarkan ide bahwa yuk kita lakukan gelar doa bersama, yang mana ini bertujuan agar kita samakan dulu niat kita. Kita samakan dulu niat kita ini para advokat yang tergabung di dalam solidaritas advokat membela Jessica gitu ya. Kita samakan dulu persepsinya bahwa kita benar-benar niatnya cuma satu, mendukung membela Jessica dari segi hukum secara pro bono, tanpa ada iming-iming, tanpa ada embel-embel keuntungan di situ kan gitu. Nah selain itu juga gue di dalam acara tersebut kenapa membuat itu, karena masyarakat jangan sampai mengira gitu ya, itu hanya ucapan bahwa seolah-olah ada advokat sekian ribu kalau tidak ada hasilnya kan begitu, tidak ada advokat yang terlihat di sana. Sehingga pada saat itu semua advokat sepakat untuk hadir, dan akhirnya sekarang sudah jelas kan terlihat advokat itu, karena ada pihak sebelah sana tuh yang ngomong mana advokatnya kan, sempat itu bahwasanya mereka mengatakan bahwa mana advokatnya, nggak kelihatan tuh yang katanya diberikan kuasa apa segala macam gitu kan. Nah hari itu acara doa bersama itu akhirnya bisa kita buktikan bahwa advokat yang hadir itu ya memang adalah advokat yang membela kebenaran, yang membela keadilan untuk Jessica. Jelas ada orang. Dan di aplikasi sudah mencapai 10.000 advokat di seluruh Indonesia dan di berbagai macam organisasi, bukan cuma Pradi. Hingga saat ini sudah mencapai 10.000 lebih yang mendukung. Spill harganya berapa bang? Dananya yang dikeluarkan pasti gede dong. Kalau spill harga, gua ingin sampaikan begini. Di sini kan bukan ajang kita untuk melakukan pamer lah gitu ya. Gua nggak ke arah situ. Tapi untuk kita bicara bahwa berapa nilainya, ya pokoknya ada dan cukup besar. Meskipun bagi gua itu nggak seberapa dibanding dengan penderitaan Jessica selama 7 tahun ada di dalam penjara. Menurut Bang, kan hari ini juga Bang Otto dan kawan-kawan juga semua advokat juga datang ke Komisi Yudisial. Gimana nih tanggapan kakak dan abang lihat berita itu? Ya memang itu sudah bagian daripada rencana dan strategi dari tim kuasa hukum untuk membela Jessica. Salah satunya itu karena gini, gue mau kasih tahu yang mereka laporkan, yang para kuasa hukum ingin laporkan adalah hakim yang bernama Binsar Gultom. Yang mana hakim Binsar Gultom tersebut jelas sekali bisa kita lihat ya, dia itu tampil di sejumlah televisi gitu, di beberapa televisi pada saat itu dengan ada ucapan-ucapan yang menurut gua itu menyalahi etik atau aturan daripada seorang hakim begitu. Dimana begini, kita bisa lihat lah, ada satu video di mana ya kita sempat lihat bahwa Binsar Gultom itu mengatakan bahwa kami hakim itu memutus berdasarkan naluri terlebih dahulu gitu. Baru nanti kita hubungkan dengan bukti yang ada. Wah itu kan kebalik namanya. Harusnya dari bukti-bukti yang ada baru kita bisa yakini pelakunya siapa pelakunya. Benar nggak ini orang yang sekarang terdakwa ini adalah pelakunya kan gitu. Jadi bukan naluri dulu yang jalan. Ini sebenarnya fatal karena keluar dari prinsip-prinsip hukum yang selama ini gue pahami sebagai seorang advokat gitu. Jadi gue kira dari apa yang diucapkan oleh hakim Binsar Gultom, gue duga merupakan sebuah pelanggaran etik bagi seorang hakim yang memutus sebuah perkara pidana gitu. Bang, ini ada yang menarik juga nih kabarnya. Banyak sih yang menarik. Bang Pablo juga akan melaporkan Deddy Corbuzier terkait konten yang bilang tidak ada selfie itu. Ternyata kenyataannya ada. Gimana bang? Gini, para tim kuasa hukum kemarin itu sempat ada wacana ingin melaporkan salah seorang YouTuber, salah seorang influencer yang telah memiliki 21 juta subscriber gitu ya. Ya kita dukung saja. Kalau menurut gue sih itu adalah langkah yang baik untuk melaporkan hal tersebut agar masyarakat itu keluar dari upaya-upaya pembohongan terhadap publik, ya kan, pembodohan terhadap publik, yang mana mereka yang harusnya influencer ini kan memberikan berita-berita yang positif, memberitakan sesuatu hal yang edukasi, menjelaskan sesuatu hal kepada publik tentang hal-hal yang menurut gua baik. Namanya juga influence, ya kan? Influence ini kan dia harus memberikan asupan-asupan dampak positifnya lah, ya, asupan-asupan edukasi yang positif kan gitu.
Akan tetapi justru influencer tersebut menerangkan satu buah pemberitaan yang justru menurut gua menyesatkan dan bermuatan kebohongan terhadap publik gitu. Bermuatan berita bohong terhadap publik. Apa itu? Dia mengatakan bahwa sel tikus itu tidak ada. Tidak ada buktinya, dia bilang. Sel tikus itu tidak ada buktinya, padahal di semua pemberitaan jelas mengatakan bahwa sel tikus itu ada. Ditambah lagi dia mengatakan dia sendiri sudah melihat selnya, begitu kan? Dia secara pribadi sudah melihat selnya, begitu. Kalau dia memang sudah melihat selnya, harusnya dia juga ikut mengatakan bahwa sel tikus itu ada. Lalu sel yang mana yang dia lihat, kan begitu. Sehingga menurut gua ini adalah satu bentuk pemberitaan yang bohong, dan dia mengatakan bahwa dia melakukan Research yang dia lakukan harus berdasarkan metode secara ilmiah. Dia sudah melakukan observasi belum? Dia sudah melakukan metode ilmiah apa untuk mencapai konklusi bahwa sel tikus itu nggak ada. Bahkan dia sebut bahwa Jessica itu psikopat di sana kan? Itu jelas bahwa dia ucapkan Jessica psikopat. Dia kan katanya berdasarkan ilmu psikologi yang dia punya. Setahu gua, ilmu psikologi yang dia punya itu hanya sarjana menurut gua gitu ya. Dia setahu gua gitu ya. Itu cuma sarjana. Kalau memang dia berdasarkan ilmu psikologi yang dia punya, pertanyaan gua adalah metode ilmiah apa yang dia pakai, observasi apa yang dia pakai untuk menentukan Jessica psikopat. Untuk mengatakan Jessica psikopat. Meskipun gua tahu dia mengucapkan itu berdasarkan kemungkinan dengan kata-kata bahwa hanya ada dua kemungkinan. Kan itu yang dia sampaikan. Kemungkinan yang pertama Jessica tidak bersalah. Kemungkinan kedua dia mengatakan bahwa Jessica psikopat. Nah sekarang kalau dia munculkan dua kemungkinan, kalau kita bicara teori untuk memberikan kemungkinan di ruang publik, maka kenapa harus dua kemungkinan ini yang dia ucapkan? Masih banyak kemungkinan lain. Misalnya dia bisa katakan bahwa kemungkinan Jessica direkayasa kasusnya, kemungkinan Jessica dikriminalisasi. Itu kan kata-kata yang menurut gua jauh lebih baik daripada memberikan statement untuk menyerang pribadi seseorang, menyerang kejiwaan seseorang dan begitu. Nah, menurut gua ini adalah yang fatal begitu. Dia telah mencoba untuk memberikan opini-opini buruk melalui kanal YouTube-nya gitu ya. Dia sedang mencoba untuk memberikan berita-berita yang menyesatkan masyarakat agar masyarakat percaya dengan dia karena dia merasa dirinya besar, dia merasa dia punya subscriber yang besar, dia merasa dia bisa seenak jidatnya saja untuk memberikan informasi kepada orang begitu ya. Sehingga menurut gua ini fatal. Apalagi dia memiliki gelar kepangkatan. Apalagi dia memiliki gelar kepangkatan yang diberikan oleh Kemenhan untuknya, yaitu pangkat tituler begitu ya. Di mana pangkat tituler tersebut diberikan karena manfaat yang dia miliki untuk melakukan mengemban satu tugas dan tanggung jawab dari Kemenhan, misalnya memberikan edukasi tentang pertahanan kepada masyarakat kan gitu. Harusnya dia memberikan edukasi itu berdasarkan tentang pertahanan, bagaimana baiknya kan begitu, ilmu pertahanan harusnya kan begitu. Bukan malah memberikan kebohongan di ruang publik. Bagi gua ini adalah satu bentuk kekeliruan dari Kementerian Pertahanan telah memberikan gelar kepangkatan terhadap seseorang yang diduga menyebarkan berita bohong di ruang publik gitu. Bang, tapi kan tadi abang bilang ada kebohongan. Aku mau tahu dong fakta-fakta yang sebenarnya gimana sih, mungkin kayak selfie, terus kepribadian Jessica gimana, kan banyak orang yang bilang dia psikopat apa banget. Ya, gini. Kalau dibicarakan soal selfie tikus, kita bisa tahu sendiri bahwa saat ini Kasubdit Pamtah di Polda Metro Jaya, Kasubdit Pengamanan Tahanan di Rutan Polda Metro Jaya sudah kami wawancarai. Lihat aja di channel YouTube kami di Reben Entertainment, sudah jelas di sana Kasubdit tersebut mengatakan bahwa selfie itu ada. Keinginan untuk memasukkan Jessica ke selfie bukan dari petugas tahanan, petugas rutan, tetapi itu asalnya dari penyidik. Jelas itu sudah ada. Jadi itu sudah tidak terbantahkan karena yang bicara itu adalah seseorang yang menjabat pada saat Jessica ditahan. Artinya nih, kalau kita dua orang tersebut, si influencer tersebut dibandingkan dengan yang namanya Kasubdit Pamtah, lebih kredibel mana? Cuma itu aja kan. Apa yang kita pusing?
Lalu kalau kita bicara pribadi, ya kita bicara pribadi, seseorang mengatakan Jessica psikopat. Lalu sebenarnya faktanya bagaimana? Wajib bagi gua ya dalam hukum itu, seseorang yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Sekarang ada orang influencer tersebut mengatakan bahwa Jessica psikopat, silakan lu buktikan. Tapi kalau lu tidak bisa membuktikan, maka lu saat ini sedang memberikan berita yang bohong terhadap masyarakat. Lu sedang melakukan pencemaran nama baik, lu sedang melakukan fitnah terhadap seseorang. Karena dia yang dalilkan, maka dia harus ucapkan, dia harus buktikan itu di publik. Dasarnya apa gitu? Tanggung jawab lah. Dasarnya apa? Maksudnya mengatakan kayak gitu atas dasar apa? Silakan dibuktikan. Kalau aku sudah pernah intinya nih orang cuma merasa besar lah. Sudah pernah mengobrol langsung. Gimana Kak? Tidak ada yang aneh. Ada yang bilang dari kepribadiannya tidak yang aneh. Dari menurut film saya orang normal, orang awam, dan saya merasa sebagai manusia normal. Ketika bertemu dengan Jessica tidak ada kepribadian yang menyimpang pada saat kita bertemu di dalam rutan Pondok Bambu. Dia ngobrol, ketika kita tanya dia dijawab nyambung dan ada sopan santun, permisi, dia lewat juga membungkukkan badan. Artinya apa yang kenapa begini ya gitu, kenapa pemberitaannya di luar seperti itu ya kan gitu. Kita kalau aku karena sudah pernah ketemu dan pernah ngobrol langsung walaupun cuma 1 hari, tapi minimal aku sudah pernah melakukan observasi kepada Jessica langsung gitu. Dibanding dengan orang yang tidak pernah ketemu. Iya, dan aku tidak berani juga menyebut Jessica seseorang yang punya kelainan. Aku tidak berani, padahal aku sudah pernah ketemu langsung loh. Aku saja yang sudah pernah ketemu langsung dan pernah ngobrol langsung saja tidak berani menyebutkan itu. Di antara banyaknya pemberitaan itu tahun 2017 aku ketemu loh. Tidak berani, sampai sekarang tidak berani, karena yang aku lihat tidak ada yang bermasalah dari kepribadian dia pada saat aku lihat ya. Gitu. Kalau boleh tahu ngobrolin soal apa sih Kak? Yang ngobrolin soal ya di dalam gimana? Sehat nggak? Sehat tidak? Ya suka melakukan meditasi. Apa kegiatan begitu? Hanya itu aja kok batas itu. Tapi Terus dia tahu yang nggak sih, sabar ya, yang kuat ya, gitu aja. Tapi dia tahu nggak sih Kak maksudnya pemberitaan yang sedang dia jalani ini? Aku nggak nanya itu. Ya pasti tahu lah, Pasti sudah tahu saya. lah. Kalau dia nggak tahu kan nggak mungkin kemarin dia tulis surat untuk. Maksud saya mungkin sempat nggak sih ngobrol kayak ya yang saya rasain sekarang begini. Oh begini, ya, pada begini. saat tahun 2017 kita nggak nanya itu ya, karena yang paling penting adalah menguatkan dia, sabar, ikhlas, terus berjuang. Intinya di sini tuh tidak selamanya gitu loh. Di sini tuh hanya sementara. Itu sih, menguatkan. Karena diajari sama Pak Anton Medan almarhum ya, kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Poinnya itu gitu. Bang, berarti kan ini ada niatan juga mau ngelaporin Dedi nih, si influencer ini. Atas dasar hukum apa sih Bang? Memang apakah antara pencemaran nama baik atau penyebaran memberikan berita yang palsu atau hoax itu? Ini sedang kita pertimbangkan untuk pasal apa yang akan kita gunakan untuk melaporkan influencer tersebut. Yang pasti sudah ada beberapa dugaan atas ucapan yang dia buat itu, sudah ada beberapa dugaan yang memenuhi unsur bagi kami, memenuhi unsur terhadap sejumlah pasal yang rencananya akan kami gunakan untuk melaporkan. Seperti contohnya pencemaran nama baik dengan dia mengucapkan seseorang Jessica itu psikopat, ya kan? Ini sudah terkait dengan kejiwaan dan fatalnya begini. Dokter psikolog saja tidak boleh memberikan hasil observasinya terhadap seseorang ke ruang publik secara etik, apalagi beliau bukan seorang dokter. Ya, dia bukan seorang dokter. Dokter saja yang jelas-jelas dia bisa melakukan observasi terhadap seseorang, dia bisa melakukan riset terhadap seseorang, dia saja tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan hasil observasinya di ruang publik. Itu jelas. Memberikan ke pihak ketiga saja tidak boleh. Ya kan? Bagaimana bisa seseorang yang bukan dokter, oke, dengan membawa-bawa ilmu psikologisnya menjudge seseorang mengalami psikopat. Meskipun gue tahu dia ucapkan itu dengan mencari dalil kata-kata kemungkinan. Tapi kalau kita bicara kemungkinan, harusnya dari 2 pilihan kemungkinan yang dia berikan, dia bisa menambahkan kemungkinan-kemungkinan lain. Misalnya Kenapa ada kemungkinan? 20 kemungkinan, 10 Bisa kemungkinan gitu. Kenapa hanya yang kemungkinan pertama Jessica tidak bersalah, kemungkinan kedua Jessica psikopat? Kenapa tidak membuat Jessica tidak bersalah dan Jessica bersalah? Itu jauh lebih elok. Ya. Tapi ketika seseorang
membuat satu kemungkinan yang mana kemungkinan tersebut bertolak belakang dengan kemungkinan sebelumnya dengan dalil kepribadian seseorang yang dipakai untuk menjadikan kemungkinan, maka bagi gua itu masuk ke unsur fitnah, pencemaran nama baik. Bagi gua jelas itu. Bagi gua jelas dan bagi gua itu memenuhi unsur. Lagi pula kalau misalnya psikopat kan tidak bisa dipidana. Iya, lagian kalau memang benar katanya Jessica psikopat, artinya dia memiliki gangguan kejiwaan. Maka di dalam undang-undang yang berlaku, seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan itu tidak bisa dipidana. Tidak bisa dipidana. Maka Jessica bebaskan kalau memang itu ucapan psikopat. itu. Kan begitu psikopat. Nah, sekarang pertanyaan gua, dari mana dia melakukan observasi sehingga bisa menuduh seseorang mengalami psikopat? Itu bisa masuk ke unsur pencemaran nama baik dan fitnah. Selain itu juga kita bisa tahu bahwa seorang influencer tersebut dia mengucapkan bahwa tidak ada sel tikus kan? Ya. Itu bohong, jelas ada. Itu adalah kata-kata yang bohong. Gua nggak pakai kata dugaan lagi untuk mengatakan itu karena itu ada dan dia telah menyebarkan berita yang bohong karena dia katakan tidak ada buktinya sel tikus itu ada. Sementara gua bisa carikan, gua bisa pastikan di pemberitaan banyak yang memberitakan tentang sel tikus. Jadi jangan bicara tidak ada buktinya, jelas. Lalu kami yang melihat ini apakah kami tidak dimasukkan ke dalam bukti yang dia maksud? Observasi. Kami melihat langsung. Kami orang-orang yang pernah ditahan masih tahu sel tikus. Jangan istilahnya jangan sembarangan karena yang pernah ditahan itu ribuan orang. Ya, gitu. dan dia katakan tidak ada bukti sel tikus. Dan mereka melihat dan menyaksikan langsung, mengalami langsung gitu. Artinya tidak ada research yang dia lakukan. Ketika dia mengucapkan bahwa dia sudah melakukan research, maka bagi gua itu juga bohong. Selain itu dia katakan dia sudah melihat selnya, apalagi dia sudah lihat selnya, yang tambah bohong. Ginilah, ini influencer bagi gua, dia merasa dirinya sudah besar. Dia merasa dirinya memiliki puluhan juta subscriber. Dia merasa dirinya ketika menebarkan satu berita, orang akan percaya. Dia bisa menggiring sebuah opini sesuai dengan keinginan dia. Bagi gua ini orang dalam kategori orang yang sombong. Sehingga bagi gua orang yang sombong seperti ini perlu adanya teguran dari Tuhan, kan begitu. Teguran dari Tuhan, mungkin saja atas selipnya kata-katanya dia ini Tuhan mau negur dia. Gua nggak katakan dia itu salah, gua nggak mau mencat seseorang itu salah atau berdosa, enggak. Bisa jadi seseorang yang sudah begitu besar harusnya dia bisa menjaga ucapan-ucapannya di ruang publik. Bagi gua itu ya, dia harus menjaga agar tidak menyesatkan orang begitu. Karena ketika dia berbuat mengucapkan sebuah kata yang bohong, satu kalimat yang bohong, maka secara nggak langsung dia sedang menyesatkan. Jangan mentang-mentang orangnya lagi di dalam, terus kita yang di luar itu bisa berucap sesuka hati loh. Karena dia dalam keadaan sehat, dia dalam keadaan sehat, ada masih hidup gitu. Sehat mental dan fisik. Bukan berarti dia juga di dalam selamanya. Dan pertanyaan gua begini ya, ini dia bisa katakan ke Jessica bahwa Jessica adalah seseorang yang psikopat. Dia bisa katakan bahwa sel tikus itu nggak ada dan sebagainya. Pertanyaannya, Jessica ini masih banyak yang membela loh. Jessica itu masih ada advokat 3.000-an yang ngebela. Pertanyaannya, kalau ini terjadi kepada keluarga kita, ini terjadi kepada orang-orang yang tidak memiliki siapapun untuk membela dia, apa nggak seluruh Indonesia percaya sama ini orang? Bahwa seseorang yang dia ucapkan psikopat itu benar-benar psikopat. Kalau Jessica seandainya orang biasa-biasa saja, orang yang tidak ada dukung dia gitu ya, orang yang benar-benar berjuang sendiri, akhirnya se-Indonesia percaya kan dengan omongan si influencer tersebut kan. Nah ini fatal. Ini sangat fatal sekali. Dan bagi gua, seseorang yang berani mengucapkan satu berita bohong di dalam ruang publik, pasti sebelumnya dia pernah melakukan. Dia pasti sebelumnya pernah melakukan ucapan itu juga. Dia pasti pernah sebelumnya melontarkan kalimat-kalimat yang bohong juga. Maka harus dicek. Mungkin dalam hatinya dia, Jessica pasti bersedih lah kalau tahu dia dibilang seperti itu. Sayang aja dia di dalam, kalau di luar dia pasti samperin orang itu. Maksud Anda apa ngomong kayak gitu? Mana saya buktinya? nih. Ya, mana buktinya? Saya psikopat dari mana gitu loh. Ya dong, bertanggung jawabkan apa yang kamu lontarkan. Intinya kepada orang tersebut, kepada influencer tersebut, segera bertanggungjawabkan ucapanmu, segera kau tampil ke publik ya, kau bertanggungjawabkan itu ucapan. Apa maksudmu mengucapkan itu?
Sekarang banyak sekali orang kecewa dengan ucapan-ucapanmu. Kita itu jangan, gue udah prediksi ya, apa yang akan dia tanggapi nanti suatu saat nanti ya. Bisa jadi dia akan katakan bahwa wah Pablo tuh pansos. Pasti tuh, nggak jauh-jauh tuh. Pablo tuh sengaja colak-colek gua, karena dia merasa dirinya besar kan. Yeah. Gua hari ini gua ingin katakan, gua tadinya nggak ada niat untuk bicara soal Jessica. Tidak ada niat untuk bicara soal Jessica. Gara-gara dia lah mengucapkan berita yang bagi gua bohong, itulah gua bergerak untuk mengucapkan untuk menguak fakta di publik. Walaupun subscriber dia sudah 21 juta, subscriber kita belum segitu, tapi kita tahu kebenaran, masa kita tidak speak up sih? Betul. Masa kita diam saja yang kita tahu, melihat langsung, mengalami. Itu tahu nggak orang-orang yang itu masa kita diam saja? Orang-orang yang mengucapkan seolah-olah dengan kata-kata, oh ini pansos apa? Karena dia udah bingung dia harus jawab apa. Yeah. Ketika dia ucapkan, ini Pablo ini mau pansos ini, Ray ini mau pansos ini, Otto Hasibuan tuh mau pansos ini, kan gitu kan? Dengan dia ucapkan kalimat-kalimat itu adalah kalimat yang paling mudah untuk dia ucapkan selain menjelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi. Jadi dalam konteksnya bisa jadi ini orang sedang dalam tekanan ketika dia ucapkan itu. Ketika dia sampaikan itu ke publik, maka aduh gua lagi dalam tekanan nih. Jadi gua cari aja lah yang mudah. Apa tuh? Ya pansos. Atau dia bisa aja sampaikan ke publik, ya gua nggak mau nanggapin lah, nggak penting lah. Bisa jadi kan? Karena dia ucapkan ketika dia sampaikan ke publik bahwa ini nggak penting, dia nggak mau nanggapin dan sebagainya. Karena dia sudah dalam keadaan bingung. Gua gitu-gitu gua masih punya psikologi yang mungkin bisa gua nilai orang tersebut kan begitu. Tapi kan udah kadung 21 juta orang menonton statement itu, gitu loh. Itu harus dikoreksi kalau memang itu tidak ada dasar. Dan jangan lupa gini, sebelum gue jadi seorang advokat, sebelum gue jadi seorang lawyer, dulunya itu gue adalah seorang pesulap. Gue tuh adalah seorang pesulap. Gue tahu cara kerja metode pesulap untuk mengalahkan pandangan orang, mengarahkan perhatian orang. Yang dilakukan oleh orang tersebut, influencer tersebut, itu adalah metode dalam ilmu sulap tuh, apalagi dalam ilmu mentalis tuh. Dia masuk ke ruang publik, ketika dia ingin agar orang-orang fokus terhadap pilihan yang dia inginkan, maka dia hanya hadirkan dua kemungkinan. Dua pilihan. Hanya berikan orang dua pilihan. Pesulap itu kan begitu. Misalnya gua memprediksi sesuatu ya kan. Gua misalnya memprediksi sesuatu nih, misalnya apa gitu ya. Gua akan arahkan tuh siapa, Lina lah atau siapa lah. Coba pilih yang mana. Yang mana pilihan itu gua akan arahkan untuk kepilihan yang gua mau. Gitu. Jadi gua udah tahu metode-metode itu dan gua yakini metode yang digunakan oleh orang tersebut adalah metode mentalis. Metode di dunia persulapan. Supaya orang cenderung dan mengarah ke opini yang dia inginkan. Gitu. Dan kebetulan orang tersebut adalah seorang pesulap. Sebelumnya jangan dilupakan itu. Berarti kamu tahu sama tahu ya? Tahu sama tahu. Makanya pada saat dia ucapkan itu gue langsung ketawa. Gue langsung dalam hati, lu pakai gunakan ilmu beginian untuk ngegiring opini, lu gila gitu. Gue dalam hati, karena ini sesuatu yang tidak bisa digiring opininya. Ini kebenaran. Ini kebenaran, keadilan dan kejujuran gitu loh. Nggak bisa ditentukan harus kemana. Ya kalau kita pro kebenaran sih, pro kebenaran dan keadilan dan kejujuran gitu loh. Bukan mihak ke Jessica atau enggaknya, tapi ada sesuatu yang janggal ya, kita harus berpikir sebagai manusia normal. Kenapa ini begini, kenapa ini begitu? Justru kalau aku jadi influencer seperti dia, aku membantu gitu loh, membantu terungkapnya kebenaran. Karena aku punya power berupa influencer yang banyak. Jadi aku harus di posisi yang benar gitu, bukan menggiring sesuatu yang suka-suka secara subjektif. Karena kan dia selama ini udah merasa dia punya subscriber besar, pengikutnya besar. Dia juga sudah merasa bahwa dirinya didengarkan omongannya oleh orang. Dan dia berkali-kali beradu opini dengan orang menang kan. Sehingga dia merasa dirinya hebat, pintar, lalu dia lakukan itu gitu. Tapi kalau kita mau bicara, banyak sih orang-orang yang mengeluh ke kita, kasiannya orang-orang yang menurut gua sempat digiring opininya oleh dia gitu ya, itu banyak yang menginformasikan ke kita pada akhirnya kan. Oke Bang, berarti bisa saya kesimpulkan dasar hukum yang Abang buat ngelaporin Deddy Corbuzier ini pencemaran nama baik dan hoax berita palsu. Ya. Bang, boleh dong 2 pertanyaan terakhir, harapannya buat kasus keadilan buat Jessica ini ke depannya bagaimana?
Oke, untuk Jessica, kalau harapan gua pastinya harapannya sama dengan apa yang diharapkan oleh Jessica itu sendiri. Jessica ingin keadilan dan kebenaran, sehingga bagi gua sebenarnya kalau bicara harapan itu sudah sering diucapkan oleh para kuasa hukum, orang-orang terdekat Jessica ya. Gua cuma ingin sampaikan ke seluruh media dan tidak bosan-bosan yang gua sampaikan bahwa yuk kita doa bersama agar Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membukakan pintu hati para pemimpin di Indonesia ini. Itu aja sih, gue cuma itu aja. Dari Karya Utama mungkin. Iya, kebenaran, keadilan, kejujuran itu harus terungkap karena tidak akan lekang dimakan oleh waktu walaupun sudah 7 tahun lamanya. Itu pasti akan terungkap suatu hari nanti, seperti itu. Dan kita tuh harus berdoa, makanya kita menggelar acara doa bersama karena kita sebagai manusia kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, tapi kan Tuhan yang menentukan itu akan kejadian. Jessica kalau kata Allah pulang ya pasti akan kejadian pulang. Maka dari itu kita, walaupun kita punya segalanya, manusia yang punya power, punya uang, tapi kita harus tetap berdoa karena kita adalah makhluk Allah, tidak terlepas dari, karena kalau orang yang tidak berdoa berarti itu orang itu sombong. Makanya kita gelar doa bersama karena kita tidak merasa sombong, karena kita meminta kepada yang di atas agar langkah-langkah kita ini diridhoi Allah, diberkahi Allah, gitu loh. Walaupun apapun agamanya, pada saat itu berdoa bersama dari berbagai macam pemuka agama. Kita bersatu semua di situ untuk dibukakan kebenarannya. Sekali lagi ya, ingat ya, kita bukan cenderung subjektif sama satu orang Jessica, tapi kita pengen Indonesia ini baik, Indonesia itu secara hukum itu punya perbaikan, bebenah seperti itu. Karena untuk anak cucu-cucu kita juga, semua generasi bangsa kita harus perbaiki semuanya. Kalau memang ada kesalahan, ada miss pada saat penanganan Jessica, ya itu diperbaiki. It's okay, nggak apa-apa. Orang Indonesia, netizen Indonesia itu memaafkan kok orangnya. Harus legowo dan harus gentle gitu. Orang yang sudah mengucapkan kalimat yang salah di publik ya jangan malu untuk meminta maaf. Iya, nggak apa-apa, namanya juga manusia. Udah, cuma itu doang. Oh iya, kemarin karena saya misalnya kurang dapat informasi atau apa ya gua kan nggak itu research, gua bohong gitu. Nggak apa-apa kok kayak gitu, tapi kasihan seseorang nih yang lagi di dalam yang sehat walafiat Dituduh seperti psikopat itu. gitu ya. Iya, kayaknya tidak bijak deh menurut aku gitu. Untuk para kuasa hukum, kepada Bang Oto, kepada Bang Bostam, kepada seluruh kuasa hukum yang saat ini sedang berjuang, tetap semangat dan gue percaya akan banyak sekali tantangan-tantangan yang akan dihadapi di kemudian hari, sehingga harus tetap semangat dan jangan lupa selalu berdoa, serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dilancarkan segala macam urusannya gitu ya. Dan termasuk kepada Jessica sendiri, bersabar. Karena bagi gua dan bagi orang-orang yang mendukung Jessica, segala sesuatunya akan segera terbuka dalam waktu yang cukup dekat, begitu. Jadi kami harapkan kepada masyarakat juga, kami ucapkan juga terima kasih kepada masyarakat ya, telah mau mendukung Jessica, telah mau mendukung keadilan dan kebenaran agar segera terungkap, gitu. Oke.